Hukum i'tikaf sendiri adalah khilaf di antara ulama tentunya. Saya ringkaskan saja. Hukumnya adalah sunnah muakkadah yang paling kuat. Dan bagi seseorang yang mau mengerjakannya maka tentu banyak dalil-dalil ya di situ. Di antaranya surah Al-Baqarah disebutkan ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, bersihkanlah rumahku, maksudnya Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf dan ruku, juga yang sujud. Jadi i'tikaf mengikat diri di masjid. Sebagian ulama mengatakan i'tikaf paling afdal 10 akhir terakhir Ramadan. Ya, kalau dia bisa kuat 20 hari maka 20 hari dia kerjakan, dan dia tidak keluar kecuali darurat sekali. Nabi SAW pun pada saat butuh sekali, kayak misalnya maaf mau ke kamar kecil, ya itu keluar. Dan kalau beliau ingin menyisir rambutnya masih menyuruh Aisyah menyisir rambut dari jendela atau pintu ya yang nyambung antara masjid dengan rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian juga hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan, dan pada tahun di mana beliau wafat beliau beriktikaf selama 20 hari. Baik Ustaz, saya mungkin tidak mampu, saya kerja, saya mahasiswa, saya cuma bisa sehari juga nggak masalah. Ya minimal ada waktu di mana kita mengikat diri, sehari juga bagus. Ya. Kalau yang kadang-kadang pernah saya lakukan di Jakarta, saya membawa istri dan anak ke masjid tertentu, misal kami datang habis maghrib, ya, buka puasa, sholat isya, sholat tarawih, i'tikaf saja sampai besok subuh, gitu kan. Besok pagi biasa masih ada aktivitas kan gitu. Tapi di hari-hari libur biasanya di weekend ini bisa dilakukan. Misal kalau orang betul-betul darurat, ya, kalau dia tidak bisa maka minimal 1 malam. Ya. Jadi dia bisa lakukan. Hadis Aisyah juga berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai sholat subuh beliau segera memasuki tempat iktikafnya. Artinya dari subuh mulai sampai akhirnya sampai Idul Fitri. Karena yang paling afdal tidak keluar dari masjid sampai selesai sholat Idul Fitri. Makanya ulama mengatakan yang afdalnya adalah mencari masjid jami yang ada khutbah Jumat, yang dipakai sholat Id, yang kita tidak pindah-pindah gitu. Memang sudah di situ. Dalam sebuah riwayat disebutkan hingga beliau juga beriktikaf pada 10 terakhir bulan Syawal, hadis Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW pernah beriktikaf di bulan Syawal. Dan sebagian ulama mengatakan ini menandakan orang kalau mau beriktikaf, mau tinggal di masjid, mengikat diri beribadah kepada Allah, tidak harus Ramadan, tapi afdalnya di bulan Ramadan. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah juga menuturkan radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 akhir terakhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal beliau. Jadi kata para ulama, ummahatil mu'minin, tidak ada yang i'tikaf waktu Nabi SAW masih hidup. Dan ini menandakan kalau seorang wanita masih memiliki istri, anak-anak, jangan dia i'tikaf. Perempuan, dia tinggal di rumah, ya, dia beribadah di rumahnya. Tapi laki-laki yang dianjurkan untuk i'tikaf di masjid. Kalau suaminya sudah meninggal, janda, sudah berumur, memang dia merasa seperti ummahatil mu'minin, setelah meninggal Nabi SAW mereka baru i'tikaf. Dan ini yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kecuali kalau suaminya masih hidup lalu dia sama-sama pergi, mungkin itu boleh saja. Kalau seandainya ada orang yang bernadar mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Misalnya ada orang mengatakan, saya Ramadan nanti saya mau i'tikaf, itu sudah nadar ya, maka semestinya dia nadarkan, dia jalankan nadarnya itu. Dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia menceritakan bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, pada masa jahiliyah dahulu aku pernah bernadar beriktikaf semalam di Masjid Haram. Rasulullah SAW bersabda, tunaikan nadarmu.